Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan dari Puncak Salena, tempat para layang yang luar biasa yang berada di Palu, Sulawesi Tengah. Dan di tempat ini saudara-saudara bisa lihat tempatnya memang berkabut karena di puncak yang paling tinggi. Dan dari tempat ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah ada apa di Betania. Setiap kali Yesus ke Yerusalem, Yesus selalu mampir ke satu daerah atau satu kampung yang kecil, yaitu Betania. Di Betania ada satu keluarga yang sering melayani Yesus di rumahnya, yakni keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Tiga kakak beradik ini sangat mengasihi Yesus, dan Yesus juga sangat mengasihi mereka. Ketika Lazarus sakit, Maria dan Marta mengirimkan kabar kepada Yesus. Mereka berkata, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Tercatat dalam perikop ini bahwa Betania memang tidak jauh dari Yerusalem. Jaraknya hanya 2 mil atau kira-kira 3,2 kilometer. Dan di Betania, Maria pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Layaknya sebuah keluarga yang normal, pasti ada suka dan duka yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Walaupun keluarga ini sangat mengasihi Tuhan dan mereka juga sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi fakta yang mereka hadapi adalah Lazarus sakit dan sudah mati dan sudah dikuburkan selama 4 hari sebelum Yesus datang menjumpai mereka
di Betania. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, realita hidup yang tidak bisa kita pungkiri di tengah-tengah dunia ini adalah bahwa sakit dan kematian kapan saja bisa terjadi dan siapapun bisa mengalaminya. Kembali kepada tema renungan firman Tuhan pada hari ini. Ada apa di Betania? Maka kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, di Betania Yesus pernah menangis. Yesus adalah pribadi yang tegar, yang kokoh, yang tangguh menghadapi setiap persoalan. Tetapi di Betania lah Yesus pernah menangis. Dijelaskan dalam ayat yang ke-35, maka menangislah Yesus. Ketika Yesus melihat Maria tersungkur di kakinya dan Maria bersama orang-orang Yahudi yang menyertai dia menangis, dan firman Tuhan berkata, masgullah hati Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melihat Maria tersungkur dan menangis bersama orang-orang Yahudi yang menyertai dia, firman Tuhan menjelaskan bahwa Yesus pun menangis. Hal ini membuktikan bahwa Yesus selalu peduli dengan kehidupan keluarga ini, dan dia juga peduli dengan kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Yesus selalu menyatakan belas kasihannya kepada kita dalam keadaan apapun, dalam pergumulan apapun. Yesus turut serta merasakan apa yang kita rasakan. Dia Tuhan yang setia, Dia Bapa yang baik, yang selalu peduli dengan kehidupan anak-anaknya. Poin yang kedua, di Betania kemuliaan Allah dinyatakan. Dijelaskan dalam ayat keempat, ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, dia berkata, penyakit itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Melalui penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus tahu bahwa Lazarus sakit, tetapi dia sengaja tinggal 2 hari lamanya di tempat di mana dia berada. Yesus sengaja menunda untuk pergi ke Betania, padahal Lazarus sedang sakit, sangat membutuhkan pertolongan. Tetapi Yesus menunda untuk pergi ke Betania. Dalam hidup ini, kadang-kadang Tuhan menunda untuk menjawab setiap doa dan pergumulan kita. Yesus menunda untuk melakukan mujizat yang sangat kita harapkan. Yesus menunda untuk memberkati kehidupan kita. Bagi Yesus, menunda itu baik karena kemuliaan besar akan dinyatakan bagi kita semua. Dia tahu waktu yang terbaik. Dia tahu waktu yang tepat. Dia tidak tergesa-gesa memberi pertolongan bagi kita. Yesus dengan caranya yang ajaib akan memberkati kita, akan memulihkan keadaan kita, akan menyembuhkan sakit penyakit kita sesuai dengan waktunya. Poin yang ketiga, di Betania Yesus membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan sakit penyakit. Bahkan Dia pun berkuasa membangkitkan orang yang mati. Lazarus yang sudah mati, sudah dikubur selama 4 hari. Dan firman Tuhan berkata, sudah berbau. Tetapi karena ada Yesus di situ, maka mujizat Tuhan terjadi. Lazarus yang mati 4 hari dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Marta berkata, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Yesus menjawab, jika engkau percaya
engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yesus berseru dengan suara yang keras, Lazarus, marilah keluar. Seketika itu Lazarus keluar dari kubur. Kemudian orang membuka kain kafan dan kain peluh yang menutupi mukanya. Yesus berkata, biarlah ia pergi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Yahudi yang ada di tempat itu menjadi percaya melihat mujizat besar yang Yesus lakukan di tengah-tengah mereka. Mereka tidak hanya sekedar mendengar, tapi melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Yesus benar-benar berkuasa. Yesus benar-benar sanggup membuat mujizat, sanggup membangkitkan orang yang mati seperti yang dialami oleh Lazarus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada nabi dan rasul yang bisa membangkitkan orang mati. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup. Dan melalui peristiwa ini, kita harus benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah pembuat mujizat. Yesus bisa melakukan apapun yang dikehendaki dalam kehidupan kita. Kekasih Kristus dan jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, percayalah kepada Yesus Kristus. Percayalah bahwa tidak ada persoalan dalam hidup ini yang terlalu sukar bagi Dia. Tidak ada pun satu hal yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup menyembuhkan orang sakit. Dia sanggup mengusir roh-roh jahat dari orang-orang yang terbelenggu dengan kuasa setan. Dia juga sanggup membangkitkan orang mati. Pergumulan apa yang kita alami hari ini? Yakin dan percaya bahwa Yesus sangat sanggup. Dia Bapa yang peduli. Dia Tuhan yang selalu ada dalam segala situasi yang kita alami dalam hidup ini. Doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan. Tetap berseru memohon mujizat daripadanya. Sebab hanya Dia yang sanggup memberkati hidup kita. Salam dari Puncak Salena, Puncak para layang di Palu, Sulawesi Tengah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.